Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Saya Afif Ahmad, dan di video ini saya akan sedikit menjelaskan ya, karena banyak sekali yang masih nanya-nanya tentang surat rekomendasi. Ya, yang pertama, surat rekomendasi itu bisa dapat dari mana saja. Oke, surat rekomendasi itu bisa dari paling atas dulu ya. Kita dari Kemendikbud, kemudian dari Kemenag. Habis itu baru di bawah-bawahnya itu bisa semua sih sebenarnya. Seperti kepala sekolah ya. Misalkan Anda sekolah di SMA IT mana ya, itu bisa kepala sekolahnya bikin surat rekomendasi. Langsung pakai bahasa Arab juga bisa. Tapi kalau misalkan sekolahan umum ya, kalau sekolahan umum mungkin nggak bisa bikin yang bahasa Arabnya, nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia saja. Terus nanti terjemahin di Ali Siregar ya, di Ustadz Ali Siregar yang penerjemah sah itu ada di Depok. Kalian bisa searching aja di Google Ustadz Ali Siregar, ada kontaknya dan juga ada alamatnya. Saya juga kemarin ke sono sendirian, nggak sama siapa-siapa, pakai Google Maps dan traveling sendiri sih. Dan nggak usah terlalu kaku gitu ya, jadi udah berangkat aja sendiri, nggak perlu nunggu-nunggu orang ya. Kalau sama orang ya itu lebih bagus, tapi kalau emang bener-bener nggak ada dan harus nungguin nyari waktu yang tepat, nanti yang jadi malah nggak kesana-kesana gitu. Bahkan sekarang Ustadz Ali Siregar udah bisa online ya. Jadi kita transfer uang, transfer berkas, nanti kertasnya sama berkasnya itu ditransfer sama Ustadz Ali Siregar. Nah, itu poin yang pertama. Kalau poin yang kedua adalah surat rekomendasi itu ada dua macam. Surat rekomendasi tatkala kita daftar dan surat rekomendasi tatkala kita sudah diterima. Surat rekomendasi tatkala kita daftar itu nggak harus pakai penerjemah sah. Bisa juga pakai yang sudah berbahasa Arab. Contoh dari mudir suatu pesantren itu bisa nulis surat rekomendasi langsung pakai bahasa Arab dan itu diterima. Dan saya juga alhamdulillah pakai surat rekomendasi dari pesantren saya, dari mudir ke itu sudah langsung bahasa Arab dan tidak perlu diterjemahkan. Kemudian apa yang dimaksud surat rekomendasi pas udah keterima? Oke, surat rekomendasi yang pas udah keterima itu nanti akan disarankan oleh PPMI untuk bikin surat rekomendasi di Kemendikbud. Nah, di Kemendikbud ini nanti kayak biasanya sih PPMI yang ngurus, kita tinggal bayar aja. Dan yang kedua, surat rekomendasi dari Kemenag. Nah, kalau dari Kemenag ini kita masing-masing ya. Karena nanti yang diminta berkasnya pas di Madinah itu surat rekomendasi yang udah ada penerjemah sahnya, dan itu dari Kemenag dan juga Kemendikbud yang sudah diterjemahkan. Kayak gitu. Waktu itu saya juga bayar ke PPMI untuk penerjemah dan juga minta surat rekomendasi dari Kemendikbud. Adapun yang dari Kemenag itu saya minta sendiri ke Kemenag ya, kalau saya di Subang ya ke Kabupaten Subang. Jadi Kemenag yang ada di kota kalian masing-masing ya. Kalau kabupaten ya berarti di kabupatennya. Poin yang ketiga adalah jumlah. Berapa sih surat rekomendasi? Ya jumlahnya cukup dua, dan emang harus dua sih. Harus dua surat rekomendasi. Kalau satu nanti akan ditanyakan satunya. Walaupun sepertinya nggak wajib tapi pasti ditanyain. Ditanyainnya di mana? Nah, pas nanti pengumpulan berkas pas di Madinah. Karena nanti di Madinah ada pengumpulan berkas. Jadi nggak cuma kita daftar online saja. Daftar online itu hanya untuk kira-kira ini bisa masuk apa enggak gitu doang. Nah, kalau udah keterima di sana, nanti surat rekomendasinya benar-benar dicek yang harus ada penerjemah sahnya. Kalaupun surat rekomendasi itu dari mudir yang sudah berbahasa Arab, tetap harus diterjemahkan ke bahasa Arab pakai penerjemah sah. Itu baru diterima sama pihak Saudi. Tapi kalau enggak ya enggak sih. Kecuali kalian masih daftar ya. Kalau cuma pendaftaran online dan surat rekomendasinya sudah berbahasa Arab dan itu tidak perlu diterjemahkan lagi kepada penerjemah yang sah kalau cuma daftar online. Tapi kalau sudah keterima dan akan ke sana dan berangkat, nah pas udah di sana ya, pas udah madenya, pas pengumpulan berkasnya itu wajib yang sudah diterjemahkan oleh penerjemah yang sah. Sebenarnya nggak harus dari Kemendikbud ataupun Kemenag ya, tapi ini yang biasa dilakukan gitu kan. Dan PPMI biasa ngurus yang dari Kemendikbud ini, surat rekomendasi dari Kemendikbud. Adapun yang dari Kemenag ini kita bisa pakai yang dari mudir ataupun yang selainnya gitu. Nggak harus Kemenag juga. Cuman saya sarankan Kemenag gitu kan, karena emang lebih mendominasi gitu loh. Oke guys, mungkin segitu aja sedikit ringkasan seputar surat rekomendasi. Silahkan like dan juga share ke teman-teman kalian semua agar semua orang bisa tahu video ini.
Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Walaupun di video ini masih banyak kekurangan, tapi semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe ke channel saya agar kalian bisa dapat informasi penting dari video-video saya berikutnya, ataupun setidaknya buat wawasan lah, walaupun nggak penting-penting amat buat Anda, tapi buat wawasan lumayan lah. Saya Afif Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.